Silahkan bermistik masing-masing, silahkan dalam konteks ini ya. Jadi logika mistik itu artinya apa? Seperti yang saya jelaskan di awal, dia ngambil keputusan dan kesimpulan berdasarkan sesuatu yang tidak bisa diuji secara empiris. Itu logika mistik. Sedangkan mistik adalah dia percaya pada sesuatu yang tidak bisa diuji secara empiris. Sempat ada perdebatan hebat, apakah Tan Malaka itu masih muslim atau tidak ketika dia menuliskan logika mistika itu. Yang ingin saya sampaikan itu adalah ada perbedaan antara mistika dengan logika mistika. Ini penting. Dan ini juga pernah saya sampaikan di beberapa tempat. Misalkan gini, ada seorang yang dikenali sebagai orang yang sangat jenius. Namanya adalah Niels Bohr. Kenal? Dia adalah satu di antara 3 orang yang mencetuskan mekanika kuantum. Jadi kalau misalkan mekanika kuantum atau teori kuantum ada 3 orang. Satu di antaranya itu adalah dia. Bahkan dia adalah orang pertama dari 3 orang itu. Dan saking jeniusnya dia pernah dianggap memenangkan perdebatan panjang selama 7 tahun dengan Albert Einstein. Niels Bohr itu. Jadi logikanya full abis. Tapi luar biasanya apa? Dia masih percaya pada hal-hal yang mistik. Di rumahnya, masih di atas rumahnya itu, di pintu rumah, nah di atasnya itu masih ditempelin tapal kuda. Yang kepercayaan lokal orang-orang barat itu adalah tanda keberuntungan dan penolak bala. Jadi kalau misalkan ada bala, ada kesialan, ketemu sama tapal kuda, balik lagi. Gak bisa masuk ke rumah itu. Itu kepercayaannya. Dan dia masih nempelin itu di atas kepalanya, di atas pintu rumahnya. Dikritiklah sama seorang ilmuwan, Anda itu cerdas luar biasa, Anda tuh salah satu orang paling jenius yang pernah ditemukan di bumi. Penemu teori kuantum. Dan itu benar-benar merusak tatanan ilmu pengetahuan dunia pada waktu temuannya dia itu. Kok masih percaya sama hal-hal yang mistik? Dia mengatakan apa? Saya percaya bahwa saya percaya bahwa tapal kuda itu atau sepatu kuda itu tetap memberikan keberuntungan bahkan kepada orang yang tidak mempercayainya. Ngerti gak maksudnya? Dia bilang, ini paradoks sebenarnya, kata-kata paradoks tapi lucu juga. Dia katakan gini, saya percaya bahwa tapal kuda itu akan memberikan keberuntungan bahkan kepada orang yang tidak percaya padanya sekalipun. Jadi maksudnya apa? Dia percaya atau enggak? Dia enggak percaya bahwa keberuntungan itu tergantung di situ, tapi dia percaya bahwa kalaupun itu terjadi, itu tetap akan berlaku bahkan kepada orang yang tidak percaya sekalipun, termasuk dirinya tidak percaya. Ini semacam, ngerti ya? Ini semacam kata-kata alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya sudah murtad. Itu semacam kata-kata gitu. Jadi dia terima kasih, bersyukur kepada Allah yang dia ingkari sendiri gitu. Nah ini dia itu mengingkari, dia tidak percaya pada keberuntungan itu, tapi dia percaya keberuntungan itu tetap akan diberikan kepada orang yang bahkan tidak percaya padanya. Nah, artinya apa? Dia itu percaya sama logika mistika atau enggak? Dia mistik, tapi tidak logika mistik. Ngerti ya? Jadi logika mistik itu artinya apa? Seperti yang saya jelaskan di awal, dia ngambil keputusan dan kesimpulan berdasarkan sesuatu yang tidak bisa diuji secara empiris. Itu logika mistik. Sedangkan mistik adalah dia percaya pada sesuatu yang tidak bisa diuji secara empiris. Jadi misalkan gini, saya percaya pada hantu, itu mistik. Tapi bahwa kalau saya sakit, ini gara-gara hantu, itu logika mistik. Saya percaya pada hantu sehingga apa? Kesimpulan saya
ditautkan pada sesuatu yang tidak bisa diindra dan tidak bisa diempiriskan. Itu logika mistik. Kalau saya percaya di dekat Akang tuh, nah di sebelahnya itu ada makhluk botak, jelek. Dan kalau Akang mencium cukup peka di situ mungkin agak bau sedikit, bau spiteng di situ. Nah, itu sampai segitu itu mistik. Tapi kalau misalkan saya ngomong kayak gini, itulah sebabnya Akang sampai sekarang gak dapat jodoh. Itu logika mistik. Yang dipahami oleh Tan Malaka sebenarnya adalah yang kedua itu. Kalau apa-apa dikaitkan dengan mistik, kalau kesimpulannya dikaitkan dengan mistik, itu logika mistik. Yang diserang oleh Tan Malaka itu adalah bagian itunya. Mistismenya dalam hal itu tidak diserang. Dalam hal itu ya, walaupun dia menulisnya dalam buku Madilog, materialisme, yang berarti dia menolak sebenarnya dengan hal-hal yang mistik. Cuman pada bagian itu sebenarnya yang diserang oleh Tan Malaka itu adalah logika mistiknya, bukan mistismenya. Jadi ada dua hal yang harus kita pisahkan dalam hal itu. Jadi kalau misalkan mau ngambil jalan tengah, kalau mau ngambil jalan tengah, maka gini, silahkan boleh percaya bahwa di sini ada hantu tuh boleh. Tapi penyebab bahwa di sini ada orang sakit gara-gara hantu itu salah. Kalau sakit, datang ke dokter, minta diagnosis, tahu obatnya apa. Dengan atau tanpa kepercayaan kita pada hantu yang ada di situ. Jadi kalau misalkan mistik, ya itu silahkan. Itu jadi gini nih, mistisme itu hak setiap orang. Mau dia percaya, mau enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sama sekali tidak apa-apa. Bahkan logika mistik pun sebenarnya tidak terlalu apa-apa. Yang dikritik itu adalah dia akan menghancurkan peradaban sebuah bangsa. Kayak gitu. Jadi, kenapa Indonesia nggak maju? Kenapa Indonesia nggak maju? Karena masyarakatnya masih doyan maksiat. Nah, itu logika mistik. Kalau misalkan kemaksiatan itu diejawantahkan, masih banyak korupsi, masih banyak pungli. Nah, itu bukan logika mistik, tapi itu sudah logika formal. Tapi kalau misalkan maksiat itu apa? Ya pokoknya maksiat, ya gambaran secara umum. Gitu. Nah, itu akhirnya menjadi logika mistik. Gitu. Atau misalkan saya mohon maaf ya, kemarin ada ustadz terkenal sekali di Indonesia, dia bercerita gempa bumi terjadi gara-gara banyak orang yang main musik. Itu logika mistik. Itu, nah, kalau itu dipercaya, dampaknya apa? Bangsa jadi nggak maju karena tidak terkait. Walaupun sempat ada rekor musik bikin gempa tuh ada. Konser lagu, terus kompakan penontonnya itu bergoyang dengan ritme yang sama, kecil, loncat-loncat kayak gitu. Dan itu bikin gempa, itu benar pernah ada kejadian seperti itu. Tapi kan bukan gitu maksudnya. Gitu. Jadi silahkan bermistik masing-masing, silahkan dalam konteks ini ya. Silahkan bermistik masing-masing dalam hal ini, sekali lagi ya, bukan ini. Silahkan karena itu hak pribadi. Tapi ketika dia menggunakan logika mistik untuk kehidupannya, itu akan menghancurkan dirinya dan masyarakat. Dan kalau misalkan kompakan satu bangsa berpikir dengan cara seperti itu, maka itu akan menghancurkan sebuah bangsa. Pada tahun 1830 adalah akhir dari Perang Diponegoro. Tahu kan ya? Tapi Perang Diponegoro itu sebenarnya juga membuat stres dan trauma orang Belanda. Kas negara habis. Dan pada waktu itu yang meninggal itu sekitar 200 sampai 250 ribu orang. Dan setengah Jogja meninggal. 250 ribu orang itu di zaman dulu. Zaman dulu tuh tahun 1800-an penduduk Indonesia itu sekitar 30 jutaan. Jadi kalau atau 25 juta maaf, sekitar 25 jutaan. Jadi sekarang penduduk Jawa tuh penduduk Indonesia itu berapa? 270, anggaplah 10 kali lipat. Berarti Perang Diponegoro itu kalau terjadinya di zaman sekarang itu sekitar 2,5 juta orang meninggal.
Jadi itu adalah perang yang sangat-sangat ekstrim, sangat-sangat menakutkan. Itu bangkai manusia itu bertebaran di mana-mana, sampai 10 tahun kemudian anak-anak masih suka main tulang manusia. Jadi perang di Ponorogo itu 10 tahun kemudian, anak-anak di depan rumah tuh main jadi anjang-anjangan tulang-tulang manusia. Pernah nggak yang kayu itu apa sih? Ya yang dilempar gitu. Nah itu kadang-kadang pakai tulang manusia. Di zaman dulu tuh. Saking banyaknya korban pada waktu itu. Itu membuat stres baik orang Belanda maupun orang Indonesia. Nah, akhirnya muncul sebuah kebijakan. Kebijakan Belanda itu apa? Kebijakan Belanda itu adalah logika mistika masyarakat Indonesia harus disebarluaskan dan jangan pernah diganggu-gugat. Jadi kita boleh ambil duitnya, kita boleh ambil harta orang Jawa, harta orang Indonesia, tapi jangan ganggu-gugat kepercayaan mereka. Jadi itu secara sengaja dibuat, itu ada pengeluaran kebijakan Belanda itu harus gitu. Van den Bosch itu bikin kebijakan-kebijakan dengan cara seperti itu. Karena coba apa? Ini hal yang sederhananya ya. Kenapa Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan? Makam leluhur patoknya dipindah. Mistik itu kan? Jadi jangan ganggu soal mistik itu. Itu sebenarnya adalah pemicu, bukan penyebab. Salah itu bukan penyebab ya. Kalau penyebab Pangeran Diponegoro berarti kurang, dalam tanda kutip terlalu kurang ajar, terlalu egois gitu ya. Tapi itu sebenarnya bukan penyebab, itu pemicu. Penyebabnya apa? Ada begitu banyak kejadian-kejadian sebelumnya di mana tradisi mistik Jawa itu dipermalukan, ditertawakan oleh orang Belanda. Misalkan apa? Misalkan petugas Belanda itu kalau ketemu sama Raja Jawa atau para bupati itu setara. Ini marah orang Jawa. Harusnya di bawah, raja di atas, bupati di atas. Itu sesederhana itu, orang Belanda gak mau ada di bawah orang Nusantara. Jadi mau duduk aja sama seperti orang Belanda. Itu merusak logika mistik masyarakat Indonesia. Dan penyebab perang di Ponorogo itu diantaranya adalah sentimen-sentimen seperti itu yang berakumulasi. Nah, sentimen yang berakumulasi karena menyebabkan perang yang bikin Belanda trauma, maka Belanda mengeluarkan kebijakan, kita ambil duitnya, jangan ganggu-gugat spiritualisme, tradisi, dan mistisme orang-orang Jawa. Kita hentikan di sini. Akhirnya apa? Penjajahan berlanjut, duitnya tetap diporotin, tapi orang Belanda sama sekali tidak lagi mengganggu-gugat urusan spiritualisme dan mistisme Jawa. Bahkan dibiarkan, bahkan dikampanyekan. Karena dengan cara itulah mereka tetap bisa berkuasa dan mendominasi Nusantara. Sebagian besar orang yang punya logika mistika itu sebenarnya tidak yakin dengan apa yang dia pahami. Sebenarnya mereka juga, orang tua saya dulu punya penyakit yang membuat kakinya tuh bengkak. Datang ke dokter susah diobatinya selama bertahun-tahun. Akhirnya apa? Akhirnya datang ke dukun, ke ustadz. Ini ibu saya sendiri. Bahkan kadang-kadang saya nganter ke sana ke sini. Ya ikut serta. Ikut serta dalam kemusyrikan dan kezaliman. Nah, apa yang terjadi? Si ibu saya itu selalu berkata, ya yang penting mah ikhtiarlah, kita coba aja satu demi satu. Dia tuh mikirnya apa? Coba satu demi satu. Jadi sebenarnya dia tuh gak yakin dengan hasilnya. Cuman karena putus asa. Nah, keputusasaan inilah, kelemahan inilah yang membuat dirinya harus menjalani itu. Ini sama seperti kalau misalkan ada akang teteh yang ada di sini, kemudian berenang, hanyut, panik, itu di pinggir, di tepian sungai itu ada rumput aja kita pegangin, walaupun kita tahu rumput itu gak bisa menahan diri kita. Kita gak yakin rumput itu bisa menahan diri kita, kalau lagi hanyut, tetap aja kita pegangin. Karena apa? Karena sebenarnya kita di satu sisi tidak yakin rumput itu bisa menahan diri kita, tetapi kita merasa tidak punya pilihan, kita merasa putus asa. Coba kenapa misalkan banyak perdukunan di Indonesia di mana-mana masih laku? Karena ketika sakit, datang ke dokter, dokter gak bisa menyembuhkan, dan dia kemudian merasa putus asa dengan itu.
Akhirnya dia cari spekulasi-spekulasi yang seperti itu. Kalau bisa ya syukur, kalau enggak ya sudahlah, kita coba aja yang lain. Dan inilah alasan kenapa dukun di Indonesia masih menjadi bisnis yang sangat menjanjikan. Jadi kalau misalkan mau jadi dukun tahun 2025, insya Allah cepat kaya. Kalau mau. Kenapa coba? Karena gini nih, mekanisme kita kalau ke dukun itu, kalau kita sembuh, kita bakal ngomong ke semua orang, Bapak itu mah sakti, saya juga sembuh. Tapi kalau kita gagal, ya nggak apa-apalah, dan namanya juga nggak jodoh, kita cari dukun yang lain. Gitu kan? Kita nggak bilang-bilang bahwa si dukun itu mah gagal, enggak. Tapi kalau berhasil kita bilang ke itu. Karena apa? Logika mistik yang tadi itu. Nah, tapi logika mistik itu munculnya dari mana? Dari kegagalan kita dan keputusasaan kita untuk bisa menemukan solusi. Makanya kalau misalkan Akang tadi seperti itu, misalkan ibu saya tuh begini dan begitu, ya karena dia ngerasa gak yakin. Ibu saya tuh sembuh. Suatu kali itu sembuh sama seorang dokter Cina. Akhirnya apa? Sampai sekarang gak ke dukun lagi. Karena apa? Dan akhirnya saya tidak membawa pada kesesatan dan kemusyrikan lagi. Karena apa? Setelah si dokter itu berhasil menyembuhkannya, ya sudah selesai. Jadi logika mistika dalam hal ini sering dikait-kaitkan dengan keputusasaan dan inferioritas. Ya banyak sih sebenarnya penyebabnya, dan saya seharusnya mendiagnosis lebih jauh apa alasan dari orang tua dan kerabat Akang itu untuk berpikir secara mistik gitu. Cuman sederhananya adalah karena dia kemungkinan besar lagi putus asa dan putus harapan. Jadi bantu saja Kang untuk bisa meyakinkan dia tentang hal-hal yang nyata gitu. Gitu Kang. Masih ke dukun? Enggak sih, enggak, maksudnya cuman bagaimana cara pemahamannya gitu, apakah dibiarkan saja, apakah kan ketika kita merawat orang tua katanya kamu mah jangan ngajarin saya gitu, saya udah lebih tahu, kamu masih anak kecil kan, ada mungkin omongan seperti itu dari orang tua gitu. Iya makanya jadi jangan ajarin mereka, tapi ciptakan sebuah kondisi di mana dia tidak merasa inferior, tidak putus asa gitu. Ciptakan sebuah kondisi itu. Jadi misal ya, Akang tuh tadi bilang, ya kamu masih kecil atau nggak ngerti apa-apa. Akang jadi orang kaya, terus kasih dia duit 1 koper. Dijamin orang tua Akang itu akan ngikutin apa saran Akang. Cobain. Karena apa? Karena keputusasaannya berkurang dan harapannya naik. Oh, anak saya sudah sukses, pakai cara apa ya? Ya sudah, saya juga mau ngikutin cara yang dilakukan oleh anak saya. Gitu. Kenapa Akang tidak didengarkan? Masih minta duit ke mamah tapi ngajarin mamah gimana? Kan gitu, ujung-ujungnya tuh selalu itu. Jadi Akang tidak dipercaya karena Akang masih ketergantungan sama. Jadi belum bisa memberikan pembuktian. Saya dulu tuh sering bertengkar sama ibu saya terkait dengan masalah-masalah seperti itu. Tapi setelah saya setor bulanan kepada orang tua saya dengan nominal yang cukup memadai, saya diem aja dimintain nasihat. Padahal saya diem. Coba tuh nasihatin mama mau harusnya gimana. Dulu ngomong sedikit aja dimarahin. Tapi sekarang enggak. Ya itu, sekali lagi bukan menyalahkan orang tua, tetapi orang tua pada waktu itu akhirnya sudah memiliki sebuah keyakinan terhadap hal-hal yang lebih pasti. Nah, semoga keluarga Akang dan kerabat Akang itu bisa segera sukses di dunia dan akhirat. Agama, kemudian nilai-nilai mistik itu digunakan untuk dagang. Kalau misalkan kita percaya pada hal yang mistik, itu urusan yang lain. Itu urusan yang lain. Tapi kalau misalkan kita percaya hal yang mistik kemudian kita dieksploitasi, itu benar-benar keterlaluan. Pendukung gus-gus itu, coba lihat misalkan yang, saya mohon maaf ya, ada gus di Indonesia yang sekali tarifnya itu 75 sampai 200 juta rupiah. Sekali datang. Itu ternyata gus palsu. Gus yang asli, nah kalau gus yang asli saya sebutkan aja, namanya Gus Baha misalkan. Ngundang dia berapa? Gratis. Manajernya menghargai dia 2 juta rupiah, nggak usah dijemput. Jadi sebenarnya pada dasarnya apa? Sebenarnya pada dasarnya tetap gratis. Dan 2 juta itu hanya untuk ongkos pulang pergi aja, langsung habis gitu.
Saya misalkan datang kemarin ke Aceh, ongkosnya itu 11 juta. Nah, jadi kalau misalkan ngundang Gus Baha tuh kalau ada jadwalnya dia mau dan bahkan dibayar segitu. Nah, itu asli. Nah, yang palsu tadi itu bisa sampai 200 juta. Kenapa? Karena dia jualan apa? Jualan nasab. Saya tuh keturunan dari Sunan Anu. Saya tuh keturunan. Nah, ini kan logika mistik. Maksudnya logika mistik itu adalah kalau saya keturunan Anu, apakah saya bakal jadi seperti Anu gitu kan enggak? Gak ada hubungannya. Jadi misalkan ada putra Nabi, tapi jadi ahli neraka tuh ada kan? Ada. Ada putra Abu Jahal, malah jadi orang beriman. Bahkan dijamin masuk surga atau dijanjikan masuk surga. Itu ada juga yang seperti itu. Kalau memang mau Islam. Tapi kalau misalkan kita mau ngikut yang itu, nah ini karena keturunan kesekian dari Sunan Anu, maka dia dipanggil Gus dan kemudian dia di ini. Nah, itu bukan salah dianya, tapi salah masyarakatnya. Kenapa masyarakat kita menggunakan logika mistika untuk bisa mengukur otoritas spiritual seseorang. Otoritas spiritual itu harusnya ya ditentukan berdasarkan kemampuan dia dalam mendemonstrasikannya, bukan kemampuan dia dalam menunjukkan bahwa dirinya itu adalah punya garis keturunan dari Sunan Anu ke Sunan Anu, tapi kita banyak. Nah, karena kita itu selalu ketergantungan pada hal-hal yang semacam itu, pada hal-hal yang mistik terus-terusan seperti itu, maka alhamdulillah sejauh ini negara kita tidak berkembang. Sejauh ini dibohong-bohongin terus. Misalkan ya, ada nggak bangsa yang, ada nggak pemimpin yang sebotut ini? Ketika PT Freeport datang ke Indonesia, misalkan ya, dia bilang sama pemimpin Indonesia bahwa di Puncak Jaya itu ada tembaga. Boleh nggak saya ambil? Anda kebagian 9,6% dari tembaganya. Kata pemimpin kita, oke, berarti 94%. Iya, 94. Enggak. 9,6. Oh ya, segitulah. Berapa sih? 90,04. Pokoknya mas segitulah. 90% lebih itu tembaganya buat dia. Tapi apa ternyata? Di sana itu bukan tembaga. Di sana itu adalah emas. Dan ada kandungan uraniumnya. Jadi emas 100% buat Freeport, uranium 100% buat Freeport, tembaganya kita kebagian 9%. Kita yang punya negara, tapi mereka yang ngambilnya. Lalu apa? Lalu kerusakan lingkungan kita yang nanggung. Kerusakan sosial kita yang nanggung. Ada separatis Papua di sana gara-gara itu kita yang nanggung. Kemudian bencana lingkungan hidup akibat polusi kita yang nanggung. Duitnya buat dia. Kita kebagian hanya dari tembaga saja, kebagian kurang dari 10%. Kok ada bangsa yang segoptut itu? Coba kenapa coba? Ada yang tahu kenapa bisa segoptut itu? Karena kita tidak datang langsung ke sana. Sedangkan Freeport datang langsung ke sana, menganalisis dan seterusnya semuanya. Setelah mereka tahu bahwa di sana ada kandungan emas dan tembaga, mereka laporkan pada orang Indonesia bahwa di sana ada tembaga tanpa ada emas. Jadi Pak, mohon pemimpin Indonesia, tembaganya kami ambil, semuanya kami ambil. Karena ya di sana cuma ada tembaga dan sampah-sampah remeh-temeh aja. Mohon disetujui ya, disetujui. Karena apa? Kita gak terbiasa menggunakan logika formal. Kalau pakai logika formal, kalau ada mau bisnis kita ke sana, bareng sama investornya kita ke sana. Tapi kita nggak mau logika formal. Oh mau, ya udah sok aja, terserah. Ya, kayak gitu. Nah terus ujung-ujungnya apa? Kita tahajud, minta petunjuk agar kita bisa tahu mana yang emas dan mana yang tembaga. Dan akhirnya apa? Setelah PT Freeport mengambil sekian puluh tahun dari Indonesia dan seterusnya, yang dilakukan apa? Nah, itu ormas-ormas keagamaan kasih juga jatah tambang. Biar apa? Ya balik lagi untuk
Jadi ujung-ujungnya adalah ke situ gitu. Jadi please lah masyarakat Indonesia, biasakan segala sesuatu itu menggunakan logika formal, jangan logika mistik. Kalau misalkan logika mistik, kita tuh gak bisa apa-apa karena hanya klaim-klaim sepihak saja untuk memperkaya sekelompok orang, segelintir orang saja. Itu yang Gus dan Habib palsu dan lain sebagainya itu, gak semua Habib ya, gak semua Habib, gak semua Gus. Oknumnya mereka itu kaya raya luar biasa, banyak duitnya. Dari mana? Ya dari uang-uang kita yang mereka peras. Pakai apa? Ayo nyumbang ke sini untuk Nabi loh. Masa gak percaya sama Nabi? Ayo sini. Itu pakai logika mistik. Dan di YouTube banyak pakai logika mistik dan penontonnya banyak. Pernah gak nonton short YouTube atau nonton video YouTube atau TikTok? Like, share yang suka, like dan share yang cinta kepada ibu. Kalau mau masuk surga, subscribe. Oh iya ya, ketik amin kalau memang mau masuk surga. Ketik amin kalau cinta pada orang tua. Langsung amin, 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 amin. Saya bilang ini, aduh, amin kan udah kalah pemilu, ngapain juga disebut gitu. Enggak. Dan akhirnya apa? Karena mereka begitu mayoritas, nah kita yang berusaha untuk berpikir formal tuh jadi minoritas. Dan kita tuh diketawain di jemaah-jemaah mereka tuh. Kita tuh diejek-ejek gitu. Mereka tuh liberal, mikirnya ya ampun. Padahal ya udah ketahuan kan kalau misalkan negara-negara yang menggunakan logika formal tuh maju, kita tahu itu bisa diukur PDB-nya berapa, bisa diukur tingkat kebahagiaannya berapa, tingkat kriminalitasnya berapa dan sebagainya. Kita enggak, tapi kita ngejekin mereka. Dan kita ngejekinnya dengan cara seperti apa? Biarin mereka maju di dunia, sedangkan kita nanti di akhirat tahu dari mana gitu. Ya, setiap ada orang yang mengatakan nanti di akhirat kayak gimana, itu pasti masuk neraka. Nabi yang bilang kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong, nanti kamu jangan kayak gitu, nanti kamu tuh pasti masuk neraka loh. Nah itu yang masuk neraka tuh dirinya. Gitu. Karena akhirat tuh gak bisa diklaim. Bahkan Nabi sama Allahnya sudah dijanjikan masuk surga, nabinya masih resah. Saya tidak tahu apakah masuk surga atau tidak. Karena akhirat itu gak bisa diklaim. Nah ini diklaim sama mereka. Untuk apa belajar matematika, fisika? Nanti di kuburan juga gak akan ditanya. Nah, itu kan logika mistik gitu. Jadi mereka sudah mengklaim sesuatu yang tidak berhak mereka klaim. Mereka mengklaim sesuatu yang gaib yang sebenarnya bukan ranah mereka. Tapi mereka bangga dengan itu.